Senyumannya sangat menawan. Gimana? Ngalahin senyuman kalian kan? Assalamualaikum, hai guys, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Balik lagi nih sama aku. Kali ini kita akan membahas kasus seorang gadis yang berusia 13 tahun pada waktu itu yang bernama Gina Dawn Brooks. Nah, gadis ini mempunyai rambut berwarna pirang ke gold-gold gitu dan warna matanya tuh hijau guys. Coba, gimana kurang cantiknya? Mata hijau kan jarang ya dimiliki oleh manusia. Katanya menurut research mata hijau itu 100 manusia hanya 10 aja yang punya. Bohong. Yang bener. Kasus kita kali ini terjadi di kota Fredericktown, Missouri, Amerika Serikat. Pada saat itu, kurang lebih penduduk di kota kecil ini ada 3.000 jumlah penduduk. Nah, selain itu, kota kecil ini terletak di bawah kaki gunung timur yang ada di Pegunungan San Francisco. Udah pasti kalau pegunungan itu suasananya indah, kota yang damai, apalagi kan kota kecil dengan manusia yang sedikit ya, pasti sangat-sangat tentram di sana. Awal mula kasus ini terjadi yaitu pada tanggal 5 Agustus 1989. Saat itu, Gina menuju lapangan baseball untuk mensupport kakaknya yang sedang bertanding baseball. Nah, sesampainya di sana kan dia nonton nih ya pertandingan itu. Pertandingan itu ternyata berakhir pada jam 10 malam. Setelah itu, Gina memutuskan untuk pulang saja ke rumah setelah menonton pertandingan kakaknya. Ia melewati dan menyusuri jalan yang bernama Marshall Street. Sesampainya di rumah, Gina menemui ibunya yang bernama Cindy Box yang akan menuju ke tempat tidurnya. Dan Gina berbicara, "Good night, Mom, selamat beristirahat." Nah, setelah ibunya masuk ke kamarnya tersebut, tak lama Gina tuh habis siap-siap gitu guys, beberes badannya, terus pamitan nih ke kakaknya. Kebetulan kakaknya pada malam itu lagi main game. Abis itu Gina bilang, "Kak, aku mau pergi keluar sebentar ya." Gina pergi dari rumah menggunakan sepedanya. Pada saat itu Gina menurut kakaknya menggunakan baju garis-garis berwarna biru dan juga menggunakan celana pendek berwarna putih, juga sepatu kets. Diketahui nih oleh beberapa saksi mata yang berada di jalan kota sunyi tersebut, Gina itu diganggu oleh 3 pemuda. Jadi diganggunya itu semacam kayak digodain, dipanggil, terus udah gitu mereka berhenti, terus udah gitu nyamperin lagi, terus berhenti nyamperin lagi. Tapi Gina terus-terusan aja mengayuh sepedanya dan terus melaju tanpa menghentikan sepedanya tersebut walaupun dihadang beberapa kali oleh 3 pemuda ini. Dan 3 pria ini ya, 3 pemuda ini tuh turun dari sebuah mobil yang jenisnya itu kayak mobil wagon tua gitu guys. Nah, di parkirnya itu di depan First Street Baptist Church. Kemudian Gina ini memutuskan untuk belok ke High Street untuk menemui pacarnya. Di sana dia berbincang sebentar dengan pacarnya dan setelah itu Gina balik lagi dong menuju ke rumahnya setelah ketemu nih sama pacarnya. Tapi nggak jauh dari abis ketemu sama pacarnya ini Gina dihadang lagi sama pemuda yang turun dari mobil wagon tadi guys. Tak lama kemudian dari kejadian si Gina ini disamperin sama 3 pria tadi, terdengar tuh oleh warga ada suara teriakan, tapi ya setelah itu samar aja nggak ada suara lagi. Sedangkan kejadian di rumahnya Gina itu sendiri, ibunya terbangun pada jam 2 pagi dan mengecek nih ke arah pintu kamar putrinya. Mungkin nggak tahu ya kenapa sih tiba-tiba Cindy ini ngecek ke kamar putrinya, ada feeling kah atau bagaimana. Pas dilihat kenapa putrinya tidak ada di dalam kamar, Cindy panik terkejut. Abis itu dia langsung mengecek ke bagian-bagian rumahnya yang lainnya, takutnya Cindy ada di belakang atau di samping rumah sedang apa dan menemui siapa gitu kan. Tapi ternyata Cindy nggak ada juga guys. Karena Cindy panik ya, nggak kunjung juga menemui putrinya Gina. Dia kan bingung nih, cari ke samping rumah nggak ada, di belakang rumah nggak ada. Akhirnya ia dengan panik menelpon kepolisian untuk datang ke rumahnya membantu mencari Gina. Nggak lama dari itu langsung sat-sat nih asisten kepala kepolisian setempat yang bernama Kate Despain langsung bergegas menuju rumahnya Cindy. Setelah sampai nih di rumahnya ibu Cindy, polisi ini, Bapak Kate ini langsung menelusuri jejak-jejak kemana kepergian Gina. Tidak jauh dari rumah
rumahnya Ibu Cindy, yaitu cuman 5 blok nih dari rumah 1, 2, 3, 4, 5. Di depan gereja tergeletak sepedanya Gina. Setelah menemukan adanya sepeda tadi, polisi ini menelusuri nih, adakah saksi mata yang melihat terakhir kali Gina di mana, ngapain, kenapa. Dan ada 2 orang guys secara spesifik mengakui melihat Gina terakhir kali, yang bernama T.J. Kennedy, yaitu pacar Gina sendiri, dan juga Chad Morgan, yaitu teman dari pacar Gina. Mereka berdua berkata pada saat Gina hendak pulang nih, ada tiga orang pria yang seperti mengganggu Gina, tapi Gina kan terus aja nih melaju sama sepedanya. Dari itu nggak lama kemudian mereka tidak melihat Gina lagi, tapi mendengar suara decitan ban ngerem mendadak sama dibarengi suara teriakan. Kennedy juga berkata kepada polisian bahwasanya ia sepintas nih samar-samar ngedengar ada suara teriakan memanggil nama dia Kennedy, tapi dia juga nggak bisa mastiin nih bener atau enggak manggil nama dia, atau beneran Gina atau bukan nih yang berteriak. Tapi selain itu juga ia melihat satu mobil tua wagon yang jalan dengan cepat dari arah Franklin Street menuju jalan US 67. Sampai dengan fajar menjelang atau subuh-subuh nih ya, kota itu tuh udah rame banget sama warga yang ikutan kayak wah nyari gitu loh, menelusuri siapa tahu Gina tuh ada di belakang-belakang gang atau jalan-jalan masuk lainnya gitu loh. Terus pejabat-pejabat kepolisian juga nih berusaha untuk membantu pencarian Gina dengan cara menempelkan poster-poster yang telah dicetak oleh tim kepolisian. Dan kasus ini berlanjut sebagai kasus cold case atau kasus beku. Bertahun-tahun gak ada kabar dari Gina, gak ada petunjuk tambahan. Tiba-tiba ada surat dari kota Connecticut yang emang sebenarnya tuh gak ada hubungannya sama Gina. Di surat itu juga gak ada nama-namanya Gina. Tapi gara-gara surat ini guys, ketemulah satu titik terang lainnya mengenai Gina. Surat tersebut ditujukan untuk kepala kepolisian yang bernama David Heath, yang berasal dari seorang ibu, agar tidak melupakan satu kasus dari seorang gadis yang bernama Laura Michelle Dinwiddie. Kasus yang dialami oleh Laura ini terjadi di St. Louis, yaitu tepatnya pada tahun 1975, yang sebelumnya juga telah dinyatakan oleh kepolisian sebagai kasus cold atau kasus yang beku. Ya karena polisi dicecer juga nih, ada surat tambahan dari seorang ibu-ibu minta, ayo dong gerakin lagi, gimana kasus cold ini kok gak ada perkembangannya. Dan akhirnya setelah adanya surat tersebut di kepala kepolisian David, ia tuh menyerahkan kasus ini ke seorang detektif yang bernama Chris Pepes. Namun saat itu Chris sebagai detektif menarik mundur kasusnya Laura karena ia menemukan seorang informan yang bernama Nathan Derry Williams yang berusia 14 tahun. Detektif Chris pun menelusuri nih bagaimana latar belakang dari Williams ini. Ternyata Williams ini sedang menjalani hukuman karena pemerkosaan terhadap anak gadis berusia 13 tahun pada tahun 1979. Tetapi bukan cuma itu aja, ternyata dia juga nih pernah dapat terlibat kasus terhadap anak gadis berusia 10 tahun pada tahun 1989 yang membuat Williams itu akhirnya dihukum penjara seumur hidupnya karena terus-terusan dia itu berbuat terhadap gadis-gadis muda sampai dengan parah gitu loh. Setelah menelusuri nih tentang informan tadi, si Williams yang berusia 14 tahun pada saat ditangkap, langsung aja kan dia ngerasa, oh udah cukup nih bukti-bukti yang menyudutkan tentang pelenyapannya Laura di Widai. Akhirnya setelah kasusnya Laura selesai, ternyata si detektif Chris ini juga diperintahkan atau diamanahkan untuk menelusuri kasusnya Gina yang juga sama-sama kasus cold atau kasus beku. Pada saat itu detektif Chris tidak sendiri, tapi dia bersama dengan satu agen FBI yang bernama Bill Francis melakukan identifikasi pencarian terhadap bukti-bukti dari Gina. Ternyata tuh ya, Gina ini juga sama mempunyai keterkaitan nih dengan laki-laki yang tadi, si Nathan Williams ini guys, ya ampun. Akhirnya Chris dan Bill memutuskan untuk mendatangi adik Williams. Menurut adik Williams ini emang sering banget nih guys, sering kali dia tuh nongkrong, terus juga suka keliling-keliling di daerah Gina hilang. Setelah mendapati informasi tersebut, akhirnya kepolisian nih kembali lagi berinteraksi dengan Williams, dan Williams menyetujui untuk melakukan tes deteksi
mendeteksi kebohongan tentang Gina dan akhirnya ternyata hasilnya juga dia gagal dalam tes tersebut dan terbukti bahwasanya ia berbohong atas pernyataan-pernyataan yang ia lanturkan. Dan kalian inget nggak pada saat kasusnya William ini bukan cuma tentang Laura, tapi ada gadis yang berusia 10 tahun itu. Nah, gadis 10 tahun ini ternyata mengalami hal tersebut setelah 1 bulan Gina hilang. Satu persatu bukti telah terkumpul tentang Gina ini dan itu membuat William semakin dekat nih dengan ujung kasus Gina. Ada fakta unik nih guys yang aku mau kasih tahu ke kalian. Karena setelah dicari lagi nih bukti tentang Gina, kurang kuat kan buktinya. Berjalannya waktu, kasusnya malah mulai ditinggalkan, mulai dilupakan. FBI ini nggak pantang mundur guys, karena ia melihat kok mau cold lagi nih kasusnya. Akhirnya FBI menyewa paranormal disewa oleh agen FBI. Untuk apa? Untuk menanyakan kira-kira tuh bukti yang paling besar itu tubuh Gina ini yang bertahun-tahun gak ketemu tadi di mana sih paranormal? Menurut paranormal tersebut, kalian bisa menemukan tubuh Gina di dekat dasar tambang. FBI pun lekas nih bergegas untuk mengumpulkan alat-alat yang akan digunakan untuk pencarian tubuhnya Gina di tambang tersebut. Pencarian penggalian yang dilakukan oleh FBI ini terlentang jauh banget guys jaraknya, dari pegunungan Kanada sampai pegunungan Cayman. Dan juga salah satu nih bukti yang ini tuh kunci banget ya guys. Bukti yang didapatkan oleh FBI adalah berasal dari peternakan keluarganya Williams. Ada sebuah freezer yang diangkat dari bawah tanah, namun pas freezer itu dibuka nggak ada isinya. Aduh, udah mencurigakan, ada barang bukti freezer gede dibuka nggak ada isinya. Lanjut aja nih FBI itu nggak kehabisan akal, nggak kehabisan cara. Ini salut banget ya. Mudah-mudahan aja bisa ditiru oleh, takut salah ngomong kita ya. Pokoknya mudah-mudahan jadi bisa motivasi juga nih buat di negara tercinta kita ini ya, para aparat minta tolong. Terus ya lanjut aja, kita fokus lagi. Akhirnya si FBI ini nih dan timnya membuat suatu video dokumenter mengenai pencarian Gina untuk nanya-nanyain gitu loh masalah Gina ke orang-orang yang ada di dalam tahanan. Dan setelah rekaman itu ada nih di tahanan-tahanan yang ada di Missouri, ada satu cercah titik terang. Apa itu? Ditemukanlah 2 nama, yaitu Brian Squires dan juga Timothy Bilyeu. Pada saat itu Brian tuh udah mau sakraratul maut ya guys ya, karena ia mengidap cancer. Nah, dia itu bercerita di lapas dengan perawatnya bahwasanya saya bernama Brian dengan William yang masih ada di dalam tahanan itu berkontribusi dalam pelenyapan Gina. Brian juga bilang bahwasanya perawat saya itu adalah orang yang menyupiri mobil wagon tua pada saat pelenyapan Gina tersebut. Menurut Brian pada saat itu Gina disekap oleh Williams di belakang mobil dan langsung saja di dalam mobil itu terjadi pelenyapan Gina. Tapi tidak hanya itu, Brian juga bilang beberapa kasus yang lainnya setelah ditelusuri oleh FBI, kasus itu beberapa ada yang benar, ada juga yang tidak benar. Detektif juga yakin bahwasanya satu orang pria lagi, temannya Brian yaitu Timothy Bilyeu ini ikut sangkut paut bersama tentang pelenyapan Gina. Kenapa? Karena Timothy juga pernah memberitahu nih, after diliatin video tadi, dia membuat pernyataan bahwasanya ia juga menjadi salah satu saksi pelenyapan Gina pada saat itu. Tapi dia hanya didakwa untuk Gina ini yaitu tersangka untuk kasus pelenyapan tingkat 2, kayak ngebantuin doang gitu. Tapi nih si Timothy ini aneh nih, semakin ditanya semakin beda-beda ngomongnya. Akhirnya kan ini malah ngeberatin dia kan, malah polisi, detektif, FBI bingung. Kamu nih ditanya-tanya, kok ganti-ganti mulu jawabannya. Dia juga berbohong, katanya 3 kali loh dia ngomong, katanya tubuhnya Gina di sini, tubuhnya Gina di sini, di situ. Tapi nggak ada juga semuanya. Akhirnya nih ya, karena si Timothy ini berulang-ulang kali bohong sama FBI. Ditanya juga kayak gitu mulu, jawabannya beda lagi tiap hari. Udahlah dijatuhin aja hukumannya untuk si Timothy ini 3 bulan
30 bulan penjara karena kasus ia berbohong sama FBI. Kemudian di tahun 1990 dia juga dihukum kembali nih selama 5 tahun karena telah melakukan pada gadis 7 tahun. Coba anak 7 tahun nama dia penjara kan 5 tahun. Terus yang nggak cuma itu, dia nih emang perilakunya aneh-aneh aja nih, aneh-aneh, suka aneh-aneh, ke masyarakat juga aneh-aneh. Nah sampai sekarang itu dia masih tinggal di Fredericktown dan dia tuh sering banget ya udah dikenal sama kepolisian nih, terus suka diomongin kalau dia tuh orang gangguan mental gitu, ODGJ, dipanggilnya ODGJ sama kepolisian. Pada tahun 1998 akhirnya William ini didakwa atas dasar pelenyapan zina. Tapi pada saat itu roda keadilan di US itu berjalan lambat ya, terutama di kota kecil itu. Dan akhirnya karena ia selalu bilang bukan saya pelakunya, akhirnya membuat ini tuh bener-bener terhentak gitu loh, terhentak sih. Terus juga karena dia nggak kunjung mengaku, akhirnya tuduhan ini dibatalkan pada tahun 2003. Namun ya nggak apa-apa, memang Williams ini kan udah dijatuhi hukuman seumur hidup ya, karena kasus yang sebelumnya pernah ia lakukan. Dan sampai saat ini tuh emang nggak ketemu ya si tubuhnya Gina di mana, masih ada atau enggak, disimpan di daerah mana, diapain tubuhnya, apa dipisah-pisah, itu nggak ketemu. Tapi memang kasus ini tidak benar-benar di-close, ditutup. Cuman emang basicnya beku aja. Dan besar harapan dari ibunya Gina yaitu Cindy Box, ada secercah lah nih informasi lanjutan di mana anaknya dan kasus detailnya itu sebenarnya gimana kejadiannya. Emang Williams itu diketahui bahwasanya dialah tersangka untuk Gina. Tapi kan karena buktinya juga nggak kuat, orangnya juga tetap nggak mau ngaku, masyarakat kan masih bertanya-tanya. Tragis banget ya guys, berharap ibunya kan sendiri ya, kita nggak ketemu juga informasi mengenai ayahnya pergi kemana, atau sebenarnya itu telah tiada, karena memang ibu Gina sendiri tuh yaitu Cindy nggak pernah mengungkapkan kemana ayahnya. Jadi mereka yang tadinya tinggal bertiga, tinggal berdua aja tuh, mamahnya Gina terus sama kakaknya Gina. Kasihan ya guys, semoga kejadian kayak gini tuh nggak menimpa di keluarga kita manapun, amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap safe untuk keluarga kita, jagain keluarga kita dimanapun, selalu ingatkan mengenai keselamatan mereka, apalagi kan ini kasusnya malam-malam ya. Aduh jangan deh, jagain keluarga kita, sayangin. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian harusnya kepolisian tuh ngapain lagi, dan menurut kalian bener nggak si Williams ini tersangkanya? Terus jangan lupa tambahin komen-komen kalian mengenai masukan untuk video aku. Jangan lupa like, terus subscribe supaya channel aku berkembang. Biar nggak gini-gini aja, biar lebih bagus lagi ke depannya. Mohon arahannya, supportnya dari kalian. Love you all, jaga kesehatan, tetap positif, komentar juga positif. Bye, assalamualaikum.